Halo teman-teman, dengan Rats di sini. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Timor Leste di lanjutan kualifikasi U20 Piala Asia 2025 di Cina nanti. Di mana pada pertandingan pertama Timor Leste kalah atas Yaman 3-1 dan kita menang melawan Maladewa 4-0 ya di hari kemarin, di hari Rabu. Dengan recovery yang singkat, hanya berserang 1 hari dilakukan oleh Timnas Indonesia, kemungkinan akan ada beberapa pemain yang diistirahatkan oleh Coach Indra Sapri, di mana seperti kemarin Vigo Dennis bermain cukup baik di babak kedua, Mesal juga cukup baik bermain di babak kedua. Mungkin di awal babak pertama nanti malam salah satu dari 3 bek kita yaitu Buffon, Iqbal dan Kadek Arel mungkin akan diistirahatkan oleh Coach Indra Sapri salah satunya ya. Dan di lini tengah pun yang solid antara Aditya dan Tony Firmansyah kemarin, mungkin salah satunya akan digantikan oleh Vigo Dennis yang bermain juga cukup bagus di babak kedua kemarin. Jadi kalau tidak ada perubahan, mungkin Coach Indra Sapri tetap bermain dengan 3-4-3, di mana Ikram sebagai goalkeeper tidak akan tergantikan di situ. Di depannya mungkin Mesal main menemani Kadek Arel dan Iqbal Dwi Jangge ya. Di sebelah kanan mungkin Mufli bisa diistirahatkan ataupun Buffon yang diistirahatkan. Salah satu dari mereka itu akan menjaga di pos sebelah kanan, dan kiri yang tidak tergantikan adalah Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas dengan eksplosivitasnya bermain di sebelah kiri sangat baik kemarin, karena seperti kita lihat 90 menit permainan di pertandingan antara Indonesia melawan Maladewa, praktis Indonesia menyerang hampir semuanya itu lewat sebelah kiri di sisi Doni Tripamungkas dan Afrizal ya. Dan itu menjadikan kelebihan kita di sisi sebelah kiri itu senjata mematikan kita. Tapi kita juga harus waspada karena serangan balik dan kecepatan Timor Leste pun sudah terbukti di Piala AFF kemarin ya, dimana kita beberapa kali terkena serangan balik. Pemain nomor 10 Alexandro Bohito atau siapa itu sangat punya skill individu yang cukup bagus ya untuk mengobrak-abrik pertahanan Indonesia. Tapi beruntungnya kita punya lini tengah yang cukup solid. Di situ ada Tony Firmansyah, ada Vigo Dennis, ada juga Aditya Rasman yang bermain cukup bagus kemarin. Kalaupun formasi yang diturunkan itu adalah 3-5-2 seperti di babak kedua pertandingan melawan Maladewa, di mana Jens Steffen juga berkomentar bahwa 3-5-2 itu formasi yang ideal gitu ya, untuk membongkar pertahanan Maladewa yang bermain pragmatis kemarin. Mungkin Timor Leste pun akan bermain pragmatis gitu, karena mereka tidak mempunyai penyerang yang bagus, jadi mereka akan mengandalkan serangan balik ke kubu Indonesia ya, menunggu diserang dan melancarkan serangan balik yang cepat gitu. Mungkin kalau misalkan main 3-5-2 ya, 3 gelandang kemarin ya bermain bersamaan gitu. Aditya, Vigo Dennis dan Tony Firmansyah di DM gitu ya. Dan depannya tetap Ragil dan Jens Steffen. Jens Steffen bermain sangat-sangat bagus di pertandingan pertama. Jadi pertandingan kedua ini pun sepertinya akan mengandalkan kepemimpinan Jens Steffen di lini depan gitu ya. Karena di formasi 2 penyerang, Jens Steffen mempunyai kebebasan bermain, bisa ke kanan, ke kiri, ataupun dia menjadi striker bayangan bagi Ragil ya. Yang Ragil bisa menjadi target man di situ. Apapun formasinya, yang penting Indonesia jangan terlena, jangan jumawa dengan kemenangan besar melawan Maladewa, karena
Timor Leste tidak bisa diremehkan ya. Itu sudah terlihat gitu. Jadi kita berdoa saja semoga pertandingan nanti lancar dan sesuai dengan game plan yang direncanakan oleh Coach Indra Safri ya. Ada kabar kemarin dari kumparan.com di mana mereka melakukan wawancara dengan ayah Werber Jardim karena polemik di tanah air mempertanyakan gitu kenapa Werber Jardim tidak datang di kualifikasi Piala Asia ini. Jadi di sana Werber Jardim sedang mengikuti turnamen bersama Sao Paulo, turnamen kelompok usia mungkin ya. Jadi pada dasarnya Sao Paulo sudah mengizinkan dari awal bulan kepada Werber Jardim silahkan untuk bergabung dengan timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini. Tapi seiring dengan berjalannya turnamen, ternyata Sao Paulo lolos ke babak selanjutnya, babak knockout gitu ya. Mereka senang, tapi Werber pun mungkin setengah hati gitu, bukan setengah hati. Jadi kesempatan ini karena di klub juga dia dibutuhkan, sementara di Indonesia hanya mungkin seminggu atau 2 minggu di sini. Jadi mungkin dia memilih untuk tetap di sana dan katanya Werber berbicara dengan pelatih dan manajemen di sana memutuskan untuk tidak berangkat ke Indonesia gitu, dan itu keputusan itu membuat pelatih senang gitu karena dengan adanya Werber Jardim otomatis kekuatan mereka tidak berkurang gitu, dan mereka setelah melaju ke knockout mereka pun berani untuk menargetkan menjadi juara di turnamen tersebut gitu, dimana pada awalnya mereka tidak yakin akan lolos ke babak knockout gitu. Makanya Werber Jardim pun diizinkan pada saat itu. Tapi kondisinya seperti ini ya kita harus ikhlas, dan Coach Indra Safri pun sudah berbicara di konferensi pers setelah pertandingan melawan Maldives bahwa timnas kita tidak mau mengandalkan dari satu pemain. Dengan tidak adanya Werber Jardim, dia pun mempercayakan posisi tersebut ke pemain yang lain, karena pemain yang lain pun tidak kalah pentingnya buat timnas Indonesia gitu ya. Jadi pernyataan Coach Indra Safri itu membuat tenang lah istilahnya buat teman-teman yang selain abroad itu, bahwa ketika kamu bermain bagus dan menunjukkannya di latihan timnas ya akan dibawa dan akan dipasang starter seperti Aditya Rasman yang bermain baik di turnamen di Korea, dan mungkin selama latihan dia juga menunjukkan kualitasnya, dan dia bermain sejak menit pertama melawan Maladewa. Padahal di situ biasanya Vigo Dennis di situ, karena spesialis Vigo Dennis itu adalah umpan-umpan terobosan dan syuting dari jarak jauh gitu. Tapi kemarin Coach Indra Safri memasang Rasman di situ untuk menyeimbangkan lini tengah dengan Tony Firmansyah yang lebih agak ke dalam mengatur tempo gitu. Jadi dengan itu sudah terjawab sudah, jadi mudah-mudahan semuanya lancar, timnas bisa juara dan Werber pun bisa juara di sana. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih ya. Jadi kita doakan saja semuanya berjalan lancar dan kita bisa meraih poin maksimal 3, karena kalau tidak maksimal di sini agak berat untuk menjadi juara grup, karena kemungkinan besar Yaman pun melawan Maldives itu akan meraih kemenangan dengan sama-sama 6 poin nantinya. Penentuan juara grup akan ditentukan di pertandingan melawan Yaman di hari Minggu, karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Cina gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak
ada cedera dan hal lain yang bisa mengganggu timnas U20 nanti malam. Dan cuaca pun mungkin cukup cerah di area Jawa Barat ini, entah di Jakarta mendung atau bagaimana, tapi apapun cuacanya, semoga tidak mengurangi semangat dari teman-teman dari U20 untuk memenangkan pertandingan. Demikian saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ciao.